Nah, kemudian yang berikutnya, lakukan analisis terhadap lingkungan belajar peserta didik. Nah, ini yang saya highlight kuning, ini yang saya harapkan dipresentasikan ketika nanti kita tatap maya jam 1. Review materi yang sering mengalami miskonsepsi oleh peserta didik. Jadi ketika misalnya saya tergabung di kelompok 1, kita memilih subtopik sistem pencernaan, kira-kira ada miskonsepsi apa pada subtopik sistem pencernaan tersebut. Nah, coba diidentifikasi kira-kira ada miskonsepsi apa pada subtopik yang dipelajari di kelompok masing-masing. Nah, kemudian ini kaitkan antara materi pembelajaran yang dipilih dengan hasil analisis lingkungan belajar peserta didik. Nah, kemudian ini juga coba review materi yang sulit menurut guru, menurut kita sebagai guru, bukan menurut siswa. Karena terkadang ada materi yang menurut siswa itu sulit, gitu ya. Bagi kita guru itu nggak sulit. Saya nggak tahu. Contohnya misalnya matematika, FPB dan KPK itu hal kecil bagi guru, tapi mungkin siswa itu sulit. Gitu. Bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu tidak masalah bagi gurunya, walaupun banyak yang bermasalah juga, gitu ya. Tapi bagi siswa itu sulit sekali untuk mengidentifikasi gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa, pesan moralnya apa. Nah itu. Tetapi ini nanti yang dipresentasikan setiap kelompok, coba direview dan diidentifikasi materi yang sulit menurut guru, menurut kita sebagai guru. Jadi ini kemampuan reflektif juga ya, dari sekian banyak materi pada subtopik gaya misalnya, di kelompok berapa? Kelompok 9 misalnya, kelompok 9 subtopiknya gaya gitu ya. Bagian mana sih yang dipandang masih sulit? Nah, misalnya seperti atau pada pesawat sederhana gitu ya, bagian mana sih yang kira-kira dipandang pada bagian katrol atau apa gitu. Nah, kemudian tuangkan hasil analisis penerapan materi dalam format presentasi. Jadi nanti silakan setiap kelompok membuat slides seperti yang saya buat ini gitu ya, untuk memaparkan hal-hal yang saya highlight kuning ini. Kaitkan konsep atau subtopik yang dipilih oleh kelompok masing-masing itu muncul di kelas berapa, dengan kelas akan kita lakukan nanti siang jam 3 karena alokasinya tinggal 2 JP. Yang 1 JP sudah kita gunakan sekarang, 2 JP nanti asinkron gitu kan di LMS, ada 2 forum diskusi dan 1 assignment. Nah, ini adalah 2 JP yang terakhir untuk hari ini. Itu kita tatap maya lagi di 2A37. Nah, ini nanti presentasi setiap kelompok dengan topiknya masing-masing. Nah, ini karena tadi yang hijau ini saya color code atau saya warnai, saya kode untuk topik yang kedua, gaya dan energi. Kemudian yang biru ini topik yang ketiga, sistem organ manusia. Dan yang ungu ini adalah topik yang keempat tadi, yang terkait bumi dan antariksa. Nah, nanti 9 kelompok ini pada prinsipnya silakan mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian ada kelompok yang menanggapi prinsipnya itu. Jadi kalau ini hanya misal saja, contoh saja, tidak harus seperti ini. Jadi misalnya kelompok 3 itu kelompok 1 itu ditanggapi oleh kelompok 2, kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 1. Ini karena yang kuning ini yang topik yang pertama ya. Jadi kalau bisa ditanggapi oleh teman yang berada pada topik yang sama. Jadi yang kelompok hijau ini saling menanggapi, kelompok biru saling menanggapi, dan kelompok ungu ini saling menanggapi. Kelompok hijau ini kan yang materi fisika tadi, gaya dan energi. Jadi misalnya di sini subtopik 3 itu kelompok 1, jadi nanti kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2 pada topik yang sama ya, pada kegiatan belajar yang sama, atau pada topik gaya dan energi untuk yang hijau, dan yang lain, dan seterusnya. Sama seperti halnya hari ini, besok kita ada alokasi 5 JP. Nah, ini kira-kira ancar-ancarnya seperti ini. 1 JP itu asinkron, silakan dilakukan di pagi hari gitu ya. Ini mengisi dan mengerjakan LK1 dan LK2. LK1 itu ada di 2A33, kemudian LK2 itu kalau tidak salah di sini, di 2A38. Nanti silakan dicek di Besmart. Nah, ini kegiatan mau dikerjakan nanti malam juga boleh, nanti sore juga boleh. Artinya ini asinkron, ini alokasi 1 JP untuk hari ini gitu, tapi mau dikerjakan kapan monggo gitu. Kalau bisa sebelum jam 8 ini, karena jam 8 kita nanti ketemu lagi tatap maya di tautan yang sama dengan yang nanti siang, 2A37 gitu ya. Ini alokasi 3 JP. Saya alokasikan di sini. Ini kita membahas advanced materials gitu ya, kurang lebihnya. Dan mungkin kita diskusikan hal-hal yang belum tercover di hari ini gitu ya. Ini pada prinsipnya berlatih membuat kasus atau masalah
ketika kita nanti melakukan pembelajaran berbasis masalah. Jadi pikirkan kalau kita mau melakukan pembelajaran berbasis masalah dengan subtopik sistem pencernaan, misalnya kira-kira ada kasus seperti apa sih untuk anak-anak gitu. Tadi kan sudah diidentifikasi juga, oh sistem pencernaan itu misalnya muncul di kelas berapa? Kelas 5. Nah masalah yang seperti apa sih yang sesuai untuk anak kelas 5? Ya. Nah itu kita pikirkan juga, masalahnya seperti apa, kemudian sesuaikan dengan kelasnya. Kelompok saya tentang energi, masalah apa sih tentang energi gitu ya, yang misalnya itu sesuai untuk anak kelas 3 atau anak kelas 4, itu kan beda dengan misalnya masalah energi untuk anak kelas 6 misalnya atau kelas 5, apalagi untuk anak SMA gitu. Nah itu, kita akan diskusikan ini, alokasikan 3 JP mulai dari jam 8 sampai jam 10.30 karena 3 JP itu 150 menit ya, 1 jamnya itu 1 jam pelajarannya 50 menit, jadi 150 menit itu 2,5 jam, jam 8 sampai 10.30. Nah kemudian ini tidak ada alokasi alokasi waktunya, tetapi ini adalah tugas yang harus dikerjakan. Jadi di 2A38 itu ada unggah tugas modul 3. Seperti halnya mungkin modul yang kedua kemarin ya. Yang diunggah apa? 3 hal untuk materi dengan saya. Saya tidak mengadakan tugas yang lain gitu, tetapi yang diunggah silakan diunggah LK1, LK2 dan tugas advanced materials yang sudah kita bahas di pertemuan sinkron atau tatap maya esok hari. Nah, ini yang 3 hal ini yang diunggah di 2A38. Jadi LK1 dan LK2 ini sudah dikerjakan, kemudian tugas juga sudah dikerjakan secara berkelompok, tetapi nanti tugas secara individual silakan mengunggah di 2A38 3 hal ini, LK1, LK2 dan tugas advanced materials ini yang secara berkelompok. Sekali lagi, walaupun berkelompok, yang mengunggah adalah secara individual. Nah, kemudian alokasi lagi 1 JP ini untuk tes sumatif. Nanti silakan dikerjakan di 2A39. Nah, ini seluruh rangkaian acara untuk 2 hari ini, khususnya ini pada hari bahas besok, ya. Ini membuat seperti yang tadi saya paparkan, ya, membuat masalah atau kasus untuk pembelajaran berbasis masalah sesuai subtopik pada masing-masing kelompok atau pada kelompok masing-masing. Jadi misalnya saya kelompok 3, saya memilih sistem pencernaan, gitu ya. Sistem pencernaan itu dibahas di kelas 5. Nah, kira-kira ada masalah atau kasus yang bagaimana, gitu ya, untuk kelas 5 tentang sistem pencernaan ketika saya melakukan pembelajaran berbasis masalah. Kalau pembelajaran berbasis project nanti beda lagi. Mungkin masih ada masalahnya gitu ya, masih ada problemnya gitu, tapi projectnya apa? Ya, ini yang seringkali kurang konsisten dengan konsep pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis project gitu ya. Mengklaim saya ini pembelajarannya mau pakai apa, pembelajaran berbasis masalah. Masalahnya apa? Ternyata hanya pertanyaan biasa. Ya, makanya kita berlatih gitu ya, terutama untuk IPA gitu. Kalau untuk matematika mungkin beda lagi gitu ya. Kemarin saya nggak tahu. Untuk IPA itu apa sih yang dipandang sebagai masalah gitu ya. Masalah itu beda dengan sekedar pertanyaan biasa. Kalau pertanyaannya, kalau masalahnya apa? Masalahnya yaitu enzim apa yang terdapat, nanti siswa kita berikan pertanyaan enzim apa yang terdapat pada duodenum gitu atau usus kecil gitu ya, itu bukan masalah gitu, itu pertanyaan biasa, contohnya seperti itu. Nah ini yang besok silahkan didiskusikan pada masing-masing kelompok, buat setidaknya 1 kasus gitu ya pada masing-masing kelompok sesuai topiknya masing-masing gitu, untuk persiapan ketika kita mau melakukan pembelajaran berbasis masalah. Baik, saya mungkin akan stop dulu.